Pada bagian pertama dari video sudah kita tunjukkan bagaimana membuat sebuah program pada Java. Pertama, kita buat source code dengan mengetikkan sejumlah sintaks Java ya. Kita gunakan Notepad sebagai text editor. Kemudian kita lakukan proses kompilasi untuk mendapatkan bytecode. Kita panggil javac melalui PowerShell ya, diikuti dengan lokasi file.java. Kemudian bytecode ini dijalankan oleh Java Virtual Machine atau JVM. Untuk membentuk JVM, kita ketikkan perintah Java pada PowerShell ya. Nah, tentunya langkah-langkah ini tidak efisien ya ketika kita harus membuat sebuah program yang kompleks, yang mana program kita itu melibatkan banyak file, sehingga kita perlu mengorganisasikan banyak file ini ya. Nah, kita akan menggunakan suatu tool. Kita nggak akan menggunakan Notepad ataupun kita mengetikkan secara manual Java C ya, tapi kita nanti akan menggunakan suatu tool yang disebut dengan Integrated Development Environment atau IDE. Nah, IDE ini sebetulnya mengintegrasikan berbagai tool yang berbeda fungsi ya. Menggunakan IDE, nanti begitu kita salah dalam mengetikkan sintaks Java, kita nggak perlu nunggu proses kompilasi. Kita langsung ditunjukkan informasi berupa sintak error. Kemudian ketika kita selesai membuat source code, kita cukup menjalankan satu tombol, lalu proses kompilasi dan proses running dieksekusi ya secara berurutan ya. Nah, eh, kita akan menggunakan Eclipse sebagai IDE. Nah, sebetulnya ada banyak IDE ya, tapi nanti kita menggunakan Eclipse. Eclipse ini bersifat open source sehingga kita tidak perlu biaya atau free ya untuk lisensinya ya. Jadi kita bebas menggunakannya. Untuk menginstal Eclipse, kita perlu download dulu installernya. Eclipse, kita masuk ke websitenya Eclipse ya. Oke. Kemudian di sini kita pilih saja download ya. Oke. Kemudian kita pilih yang ini ya, download 64 bit ya. Pilih. Kemudian kita langsung aja ini diklik ya, download ini. Ini nanti secara otomatis akan mendownload installer ya, installer Eclipse. Kemudian kita save. Oke, setelah kita selesai mendownload file installer untuk Eclipse, ini ya, kita jalankan installernya, dan proses instalasi dilakukan secara online, jadi kita harus terhubung ke internet ya. Oke, kita tunggu. Nah, nanti kita pilih saja yang Eclipse IDE for Java Developer ya. Ini tool yang dasar ya. Kita nggak perlu menggunakan yang Enterprise, tapi menggunakan yang ini saja, yang Eclipse IDE for Java Developer. Saya rasa untuk implementasi kita sudah cukup ya. Nah, ini kemudian pastikan ada dua yang harus kita pastikan ya. Ini pertama, ini lokasi tempat kita menginstal Open JDK ya. Nah, ini tadi kita kan instalnya di C ya, program file, kemudian Java di sini. Ini select saja, kemudian ini sini oke ya. Ini pastikan saja ini dan oke. Kemudian yang ini folder tempat instalasi. Kemudian ini saya biarin aja dan saya install.
Kemudian kita pilih lisensinya. Ini kalau mau baca, ini klik aja save now. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, pastikan bahwa koneksi internet kita tidak terputus karena ini proses instalasinya dilakukan secara online ya. Jadi di-download dulu kemudian dijalankan ya. Kemudian ini tampilan kalau sudah selesai, proses instalasi sudah selesai, tampilannya seperti ini. Kita lanjutkan dengan ini ya, keep installer. Kalau keep installer ini nanti installernya akan kita simpan di satu folder tertentu ya. Kemudian kita klik keep installer ya. Ini installer ini nanti apa namanya, hasil proses instalasinya itu kita simpan di satu folder terpisah. Seandainya nanti kita mau menginstal ulang, kita tinggal menjalankannya. Ini ya. Ini saya copy saja di sini. Kemudian ini kita close saja ya. Kemudian ini yes. Oke, kita close. Ini akan dijalankan ya Eclipse ya. Ini tampilan Eclipse ketika pertama kali habis diinstal. Ini welcome page. Ini di close saja dan ini pastikan apa namanya, tidak dicentang ya supaya ini tidak selalu ditampilkan ya ketika Eclipse dijalankan pertama kali. Di close saja. Nah, ini ada beberapa Windows. Nanti kita lebih banyak areanya ada di sini, di Package Explorer sama editing ya, editor di sini. Ini bisa kita close saja karena kita tidak terlalu banyak menggunakan Mylin juga. Kemudian ini kita close saja. Ini boleh kita minimize ya. Ini juga boleh kita ini kan kalau misalkan kita mau kembaliin tuh kita seperti ini ya.